Kau masih merokok, Sat? Jangan kau sakiti dirimu sendiri. Kesehatan itu penting. Bukankah kau sudah berjanji akan berhenti merokok? Jangan-jangan kau pun masih tidur larut malam ya? Kasihani badanmu, sayangi hidupmu. Sudahlah, hidup normal saja. Serentanan pertanyaan tidak membuat Satria juga menjawab. Dia bingung, lidahnya keluh. Dia sangat mencintai kekasihnya. Dia akan berbuat apa saja untuk perempuan yang menyukai hujan itu. Dia sangat mencintainya. Cinta tanpa syarat, apapun tulus. Tetapi melarangnya merokok sangat keterlaluan juga. Pasalnya, dia dan rokok sudah menjadi sepasang kekasih jauh sebelum dia mengenal Ayu. Perempuan yang dilahirkan hujan, seperti biasa. Percakapan mereka didominasi dengan diam. Hanya diamlah bahasa cinta mereka. Sepertinya cinta tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Cukuplah perasaan dan hati yang bercakap-cakap dengan penuh rasa mengerti. Dan hujan, itu adalah tanda cinta mereka. Ayu, perempuan yang dilahirkan hujan, dan Satria adalah isyarat tentang hujan itu. Satria kini merasa sendiri ketika kemarau yang sudah berbulan itu melenyapkan Ayu. Perempuan itu kini menjadi hujan seutuhnya. Dia dibawa udara menjadi uap air, melayang kekal bersama awan dan dalam komposisi yang sempurna. Dia akan diturunkan dimanapun yang dia mau. Dia akan menjadi apapun. Dia akan turun menjadi titik yang gerimis, menjadi hujan deras, menjadi putri salju, bahkan menjadi hujan petir dan angin. Ayu sudah pergi bersama hujan, meninggalkan Satria dengan penyakit paru-paru yang sangat parah. Sebulan ini Satria menunggu hujan. Dia ingin bertemu dengan Ayu, tetapi ini bulan Juni. Katakan dia tidak akan turun hujan, benarkah? Satria kecewa. Dia berharap bertemu Ayu dengan biang lala yang indah. Barangkali Ayu sudah lupa dengan dirinya, pikir Satria. Kekasihnya, kesatriaannya, ramanya, pandawannya, Prancitranya, Romeonya, isyarat hujan. Satria semakin terhentak dengan kekecewaan itu. Dia akan berusaha menemui Ayu dengan cara apapun. Warga desa Cisupa sudah menganggap Satria orang gila, tidak waras. Harusnya dia dipasu, sudah tidak menakuti anak-anak desa, kata orang-orang desa. Ibu Satria selalu menasihati anak semata wayangnya kalau Ayu bukanlah anak dari sang hujan. Ayu anak manusia biasa. Dia tidak bisa berubah menjadi titik-titik air. Ayu seorang perempuan desa yang lucu. Dia sudah meninggal. Ayahnya sering memarahi anaknya itu karena sering bertingkah aneh ketika hujan turun. Dia akan berlari menjemput hujan dengan senangnya. Bahkan dia tidak telanjang. Dia tersenyum. Dia tertawa. Kemudian dia menangis. Semuanya hanya dalam hujan. Di luar sana hujan, dia akan kembali normal sama halnya dengan manusia lainnya. Hidup biasa, menjadi Satria, sarjana hukum, fakultas hukum, yang sangat cerdas, berkatanya santun, logikanya sangat prima, walaupun tubuhnya sangat kurus karena digerogoti penyakit paru-paru. Tapi
Satria tetaplah setia dengan segala kepribadian yang tidak dimengerti bagi keluarga dan warga desa Cisupa. Dia tidak hanya kesatria tetapi pahlawan. Pernah dalam satu kasus sengketa tanah, Satria berdiri paling depan menghadapi para pejabat tanah yang arrogant. Satria membela warga Cisupa. Dia menjadi kesatria dengan penyakit paru-paru. Satria adalah teladan bagi anak-anak desa yang hanya mengenal sawah dan sungai. Pendidikan paling tinggi bagi anak-anak desa Cisupa yang hanya bersekolah sampai tingkat SMP. Itu sudahlah cukup. Maka, ketika Satria mendapatkan gelar sarjana hukum, sontak dia menjadi idola baru. Penyelamat desa, dia pahlawan. Satria menyadari bahwa dia adalah kebanggaan warga desa. Pernah dalam suatu rapat sesepuh desa Cisupa, Satria didapuk menjadi pemuda paling berhasil. Orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba Satria hanya mencintai Ayu. Biarlah saja gosip itu beredar. Satria akan tetap menunggu Ayu. Tetap Satria pada suatu waktu. Ayu adalah anak perawan Pahamid, pensiunan tentara yang kini sedang bekerja sebagai petani. Banyak gosip mirip tentang Pahamid. Konon, Pahamid adalah tentara di desa. Dia kabur dari medan peperangan. Atau bahkan ada gosip yang lebih dahsyat perihal Pahamid tentang tinggal di desa Cisupa berdua dengan Ayu saja. Pahamid itu bukan pensiunan tentara loh. Lah, wong posturnya saja pendek. Mana ada tentara pendek begitu ya kan? Begitu banyak cerita mengenai keluarga Pahamid. Dan tentu saja Ayu yang dikatakan adalah anak jadah, anak haram, dan anak di luar pernikahan. Anggap-anggap miring itu seringkali dianggap apa-apa oleh Satria. Dia bergeming, cintanya pada Ayu tidak bisa didistribusikan dengan apapun. Mengenai kapan dan bagaimana Satria bertemu dengan Ayu, inilah takdir dari Yang Maha Baik. Tuhan mempertemukan mereka di bawah rintik hujan. Ayu sangat mencintai hujan. Semua warga Cisupa mengetahui itu. Apabila hujan tiba, maka sudah dapat dipastikan Ayu akan dengan gembira berada di bawah rintiknya. Ayu akan berlama-lama dalam basahnya hujan. Ayu memang perempuan yang dilahirkan hujan. Mungkin itulah julukan warga desa Cisupa. Karena dilihat dari asal-usul Ayu yang tidak jelas, dia tidak pernah mengenal sosok ibunya. Konon, ibunya adalah bidadari yang mandi di sebuah telaga. Kemudian Pahamid, ayah Ayu, mengambil selendang bidadari tersebut. Untuk itu mereka mengikat janji menikah sebagai suami istri hingga Ayu terlahir. Setelah itu, bidadari itu akan kembali melesat ke kahyangan menjadi hujan. Satria tidak gila, Bu, ucapan ketika sang ibu berlinang air mata sambil sesekali mengusap kepala anaknya. Satria sedang menjemput Ayu, Bu. Suatu hari nanti, Satria juga akan berubah menjadi hujan. Begitu yang dikatakan Satria kepada ibunya yang memang sangat mencintai anaknya tersebut. Anak yang dulu sangat dieluk-elukan sebagai pelita dalam keluarga, sosok Satrio Pringit, sang pembawa kebahagiaan dan pahlawan dalam keluarga. Konon istilah itu salah satu mengapa ayah Satria menamakan Muhammad Satria. Ayahnya membela mati-matian, menyekolahkan Satria sampai sarjana hukum, menjual sawah, menjual ternak, menjual hasil panen, sampai mengadayunkan harga dirinya demi sekolah Satria. Dia
ingin anaknya menjadi seorang sarjana. Ya, sarjana. Tanpa dia mengerti apa makna sarjana itu. Suatu hari, hujan lebat mengakibatkan banjir di desa Cisupa. Hujan berhari-hari membuat tunggul sungai jebol. Air mengenangi desa Cisupa. Baru kali ini desa itu banjir hebat. Sebagai warga mengungsi di balai desa dan kecamatan. Akibat dari banjir itu, 5 orang hanyut dan belum diketahui nasibnya. Puluhan rumah terendam banjir. Puluhan anak-anak kehilangan harapan untuk bersekolah. Karena sekolah, dasar satu-satunya yang terdiri di atas tanah itu, bantaran sungai hanyut entah kemana. Sekolah itu hanyut tanpa bekas, tanpa jejak. Semua warga desa sangat sedih atas tragedi jebolan tunggul yang mengakibatkan banjir tersebut. Akan tetapi, Satria sangatlah bahagia. Dia senang karena dalam benaknya ketika hujan terus turun, berarti air mengunjungi dia. Saking bahagianya, Satria tertawa berbahak-bahak ketika salah satu korban banjir yang hanyut ditemukan setelah 36 jam kejadian. Dia menari, dia bernyanyi, dia tertawa, dia berguling-guling. Warga desa Cisupa sudah habis rasa sabarnya. Dia menganggap Satria memang gila, hilang akal dan sindi. Bahkan saking marahnya, Pak RT hampir saja mengayunkan balok bekas kaki kursi ke arah Satria. Maklumlah, korban yang baru ditemukan itu anak sematawayang Pak RT. Untung saja ribut-ribut itu dapat direnai oleh warga yang masih memaklumi Satria. Demi cintanya kepada Ayu, Satria mampu menjadi apapun, menjadi siapapun. Hujan deras berhari-hari itu membuat Satria merasa bebas, melayang, ranch. Hujan itu membentuk bayangan yang lalang, begitu menarik, begitu berwarna, begitu mengesankan. Di dalam hujan tersebut, Satria sungguh melihat Ayu. Ayu turun dengan gaun berwarna ungu. Dia turun melalui rintik-rintik hujan yang begitu rinainya. Turunnya teramat memesona Satria. Alam mendadak berhenti, berpusing. Dia mengembang di antara galaksi-galaksi yang mengalir. Biarpun hanya dalam pandangan seperti bunga yang kehilangan wangi dan wangi menyuburkan kelopak-kelopak. Satria menari dengan kesadaran sang sufi dengan anggur asli. Cintanya kepada Ayu membuatnya aneh. Cintanya begitu parah. Hujan yang maha hebat membuat semakin bergairah. Dia bersemangat berputar-putar sambil mengendahkan kepalanya menikmati setiap tetesan air yang mengguyur tubuhnya. Dia kuyup dan orgasme. Hujan reda. Satria merasakan kepalanya begitu pusing. Kedua matanya berkunang-kunang. Sayup-sayup mendengar suara ibunya. Parau memanggil-manggil namanya. Badannya begitu lemah. Tenggorokannya tercekat, sulit menjawab panggilan ibunya. Dia di sekelilingi, dia melihat biang lala yang indah dan melihat Ayu turun dengan gaun berwarna ungu. Dia tersenyum. Sepersekian detik, Satria merasakan sebuah mendadak menjadi gelap. Gelap, gelap, gelap. Diiringi tangis ibu Satria, warga desa Cisupa merelakan kepergian korban jebolnya tanggul yang belum ditemukan dari banjir 7 hari yang lalu itu. Jadilah hujan itu nak. Berikanlah hujan itu untuk Ayu, ucap ibu Satria di tengah tangisan.